atau yang disebut dengan hidrologi. Apa yang dimaksud dengan siklus air? Siklus air adalah perubahan yang terjadi secara berulang dalam pola tertentu. Tahapan-tahapan siklus air itu ada 4 macam. Yang pertama adalah air di permukaan bumi terkena panas matahari dan mengalami penguapan sehingga air berubah menjadi uap air atau yang dimaksud dengan evaporasi. Yang kedua, uap air di udara bergerak ke tempat yang tinggi lalu mendingin dan membeku awan atau yang disebut dengan kondensasi. Yang ketiga, ketika sudah cukup besar, titik air jatuh sebagai hujan, salju atau hujan. Yang keempat, air hujan kembali turun ke bumi dan mengisi sungai, laut, serta perairan lainnya. Dari sini, air mengalami tahap yang telah dijalani. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan proses hidrologi, siklus hidrologi. Pertama, hujan turun ke bawah sini menguap ke atas awan dan mendung dan tentunya itulah yang dinamakan siklus hidrologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Ayu Relamtasari. Saya dari kelas 7A. Saya di sini akan menjelaskan tentang proses terjadinya hidrogen di bumi. Yaitu terjadi presipitasi akan menurun ke dalam tanah, menguap menjadi evaporasi, sinar matahari, kondensasi, terjadinya hujan, transpirasi, terus mengalir ke sungai menuju ke laut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses hidrologi di bumi. Nah, ini ya, ketika presipitasi turun ke air dan air akan menguap menjadi evaporasi dan evaporasi akan menjadi hujan. Dan ketika panas matahari ada, kondensasi akan menyalur ke transpirasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Handayung. Saya di sini ingin menjelaskan tentang siklus hidrologi yang ada di bumi. Apa itu siklus hidrologi? Siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak dapat berhenti dari atmosfer ke bumi dan sebaliknya melalui 3 tahap, yaitu evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Apa itu evaporasi? Evaporasi adalah menguapnya air yang ada di bumi ke atmosfer. Dan selanjutnya adalah kondensasi, yaitu pengambunan. Dan yang ketiga adalah presipitasi, yaitu turunnya air hujan ke bumi. Sekian dari saya. Apabila ada salah dan tutur kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu dan kami akan menjelaskan siklus hidrologi di bumi. Pertama-tama, infiltrasi menuju ke perkolasi, perkolasi menuju ke mata air menuju ke sungai, sungai jadilah air laut menuju ke evaporasi, evaporasi diserap oleh sinar matahari, jadilah kondensasi, kondensasi menuju ke presipitasi, presipitasi menuju ke room off menuju ke transpirasi, transpirasi berulang-ulang langkah-langkahnya seperti proses tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah salah satu dari 6 siklus biokimia yang berlangsung dan berada di bumi. Kata hidrologi berasal dari bahasa Yunani yaitu hidrologia, yang berarti ilmu air. Hidrologi ialah cabang ilmu geografi yang membahas tentang distribusi, kualitas, dan pergerakan air di bumi. Siklus hidrologi memegang peran penting bagi kelangsungan hidup organisme yang ada di bumi.
Siklus hidrologi yaitu yang tidak pernah berhenti di atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui tahap kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Siklus hidrologi bumi ialah salah satu planet yang terdapat dalam susunan tata surya galaksi Bima Sakti. Planet bumi memiliki permukaan yang berbentuk daratan dan perairan. Jika dilihat dari luar angkasa, bumi terlihat bulat dan memiliki banyak warna biru yang menandakan wilayah perairan. Warna putih adalah pesisir, ombak pantai, dan kawasan salju, sehingga menandakan wilayah hutan rindang, dan coklat pada daratan yang digunakan sebagai tempat tinggal manusia. Apabila dilihat dari kejauhan tersebut, bumi akan tampak memiliki wilayah perairan lebih besar daripada daratan. Hal itu menandakan bahwa bumi ini kaya akan sumber daya alam berbentuk perairan, baik lautan, danau, sungai maupun rawa-rawa. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa. Saya dari kelas 7A. Saya akan menjelaskan proses terjadinya siklus hidrologi. Pertama-tama, infiltrasi menuju perkolasi, perkolasi menuju mata air menuju sungai, sungai menjadi air laut menuju evaporasi, evaporasi diserap oleh sinar matahari menjadi kondensasi, kondensasi menuju presipitasi, presipitasi menjadi runoff menuju transpirasi. Itulah proses-proses terjadinya siklus hidrologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marifatus Sadia. Saya dari kelas 7A. Saya akan menjelaskan tentang proses hidrologi atau siklus air. Mula-mula, air dalam laut akan mengalami proses evaporasi atau penguapan dan naik ke angkasa menjadi gumpalan awan atau presipitasi. Kemudian mengalami proses infiltrasi atau perkolasi pada dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah menuju muka air tanah. Di permukaan bergerak ke atas permukaan tanah dekat dengan aliran utama dan danau, kemudian akan terjadi terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah proses terjadinya siklus air atau hidrologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahrotul Yamul Halidatur Rahmah. Saya berasal dari kelas 7B. Saya akan menjelaskan mengenai siklus hidrologi. Siklus hidrologi ialah siklus atau sirkulasi air yang berada di bumi, kemudian menuju atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus. Pada siklus hidrologi terjadi beberapa proses, yakni yang pertama, proses infiltrasi. Infiltrasi ialah proses pergerakan air menuju ke pori-pori bumi. Setelah itu akan terjadi proses perkolasi. Perkolasi ialah proses pergerakan air menuju ke sungai. Setelah air tersebut menuju ke sungai, kemudian air tersebut akan menuju ke laut. Setelah di laut akan terjadi proses evaporasi. Evaporasi ialah proses penguapan air yang disebabkan oleh panas matahari. Selain proses evaporasi, juga terjadi proses transpirasi. Transpirasi ialah proses penguapan air yang disebabkan oleh tumbuhan dan hewan. Setelah itu akan terjadi proses kondensasi, yakni proses perubahan uap-uap air menjadi partikel-partikel es yang akan disimpan di dalam awan. Setelah itu akan terjadi proses presipitasi, yakni proses jatuhnya partikel-partikel es ke bumi yang kita sebut sebagai hujan. Setelah hujan tersebut turun, air tersebut akan mengalami runoff, yakni pergerakan air dari
dataran yang tinggi menuju dataran yang rendah seperti sungai, waduk, laut, dan lain-lain. Sisa-sisa air tadi akan diserap oleh bumi yang nantinya akan terjadi proses infiltrasi. Setelah infiltrasi akan terjadi proses perkolasi, setelah itu akan terjadi proses evaporasi dan akan berputar seterusnya yang disebut sebagai siklus hidrologi. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Dusa Fitri, biasa dipanggil Rizka, dan saya berasal dari kelas 7A. Di sini saya akan menerangkan tentang prosesnya siklus hidrologi di bumi. Yaitu pertama-tama dari air tanah menuju ke air laut, dan air laut akan terkena sinar matahari, akan mengalami penguapan, yaitu penguapan bisa disebut dengan evaporasi. Evaporasi adalah air dari perairan seperti air laut dan danau menjadi uap air di atmosfer. Setelah mengalami evaporasi akan mengalami kondensasi. Kondensasi adalah terbentuk titik air dari uap air yang berada di awan. Setelah mengalami kondensasi akan mengalami transpirasi, yaitu penguapan dari tanaman menjadi air di atmosfer. Dan setelah mengalami transpirasi akan menjadi awan hitam atau disebut mendung, atau juga boleh disebut presipitasi, yaitu turunnya air dari awan dalam bentuk curah hujan, salju, atau hujan es. Setelah mengalami hujan akan turun ke sungai, dan sungai akan mengalir ke air laut lagi. Dan itulah yang disebut dengan siklus hidrologi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Rohmah dari kelas 7A. Saya akan menerangkan proses terjadinya siklus hidrologi di bumi. Pertama-tama, air tanah menuju ke air laut. Air laut terkena sinar matahari langsung menguap atau disebut evaporasi. Evaporasi yaitu penguapan air dari perairan seperti laut dan danau menjadi uap air di atmosfer. Setelah itu menjadi kondensasi. Kondensasi adalah terbentuknya titik-titik air dari uap air yang berada di awan. Setelah menjadi kondensasi, menjadi awan hitam atau disebut transipitasi. Transipitasi adalah penguapan tanaman dari air menjadi uap air di atmosfer. Langsung awan hitam turun menjadi hujan. Setelah turun menjadi hujan, presipitasi, turunnya air dari awan dalam berbentuk cuaca hujan, langsung menuju ke sungai. Sungai menuju ke laut. Itulah proses terjadinya siklus hidrologi di bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siklus hidrologi adalah siklus air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Pemanasan air laut oleh sinar matahari merupakan kunci proses siklus hidrologi tersebut dapat berjalan secara terus-menerus.